Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saudara, pagi hari ini kita memulai ibadah kita, masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami, dan kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus, di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa, inilah kami yang Tuhan sudah berkati sepanjang hidup kami. Tuhan sudah pelihara, bahkan di tengah-tengah pandemi yang saat ini terjadi secara global. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami sampai dengan hari ini. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan. Maka pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji, menyembah Engkau. Karena hanya Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan. Engkau Bapa yang setia. Bapa, Engkau berkenan memimpin ibadah kami dengan Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Jemaat yang hadir di gereja ini, jemaat yang ada di rumah, kami merasakan hadirat-Mu, berkat-Mu Tuhan. Kemenangan ada di pihak kami, anak-anak-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami yang dahsyat, dan Engkaulah Bapa kami yang setia. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya dalam satu nama, nama Yesus Kristus yang ajaib, yang memelihara kami. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri saudara. Oh haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau Bapa kami yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Engkau setia Tuhan, Engkau mulia Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya.
damai-nya Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau mulia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan, haleluya, Kau tunjukkan kasih. Kami bersyukur Engkau selalu setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, mari puji Dia, mari sembah Tuhan karena Dia Tuhan yang setia. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dia memelihara kita, Dia memberkati kita dengan kesehatan, Dia memberkati jasmani kita, keuangan kita. Kau Tuhan yang setia. Oh, kami menyembah-Mu, oh, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya Tuhan. Oh Bapa, kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Bapa yang setia. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sudah boleh tengok kiri kanan. Berikan senyum yang terbaik. Saudara dipelihara Tuhan? Halo, saya mau tanya, apakah saudara dipelihara Tuhan? Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi anak-anaknya. Amin saudara. Karena Dia sungguh baik, Dia amat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kami memuji-Mu. Oh, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Raja penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Bapa kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di hidupku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Bapa kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Bapa
kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you, and He is so good to you, and He is so good to me. Jesus is so good to you. Oh, He is so good to you, and He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me, and He's so good to you and me. Hallelujah. Haleluya. Ya, saudara yang di rumah, apakah merasakan sukacita seperti kita yang di gereja? Haleluya. Saudara bisa gerak-gerak di rumah saudara seperti kita di gereja. Wah, ini udah sukacitanya melimpah. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku meninggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerindu
kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, oh. Ku mau jadi, ku mau jadi, oh. Ku mau jadi sepertimu. Haleluya. Saya serahkan pada hambanya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, Tuhan Yesus yang telah memelihara hidup kami, yang telah menyertai dan memimpin kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan sampai hari ini, memampukan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah kami untuk kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah urapan Tuhan bagi hamba-Mu dan kami semua untuk mengerti dan terlebih kami dapat melakukan dan membagikannya bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan dinyatakan, kuasa Roh Kudus-Mu dinyatakan di tempat ini melalui pemberitaan firman dan ibadah kami hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga yang di rumah. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya juga menyapa jemaat GBI Cibunar dan Hikmah yang beribadah secara live streaming. Shalom. Haleluya. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Agak sedikit grogi ya saya ya, kalau live streaming. Oke Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, haleluya.
Hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan berdasarkan kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14, sampai pasal yang keempat, ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14, sampai pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saudara-saudara, kita sungguh bersyukur masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats yang baru saja kita baca dilatar belakangi oleh kerinduan Rasul Paulus kepada Timotius, anaknya, anak rohaninya, agar Timotius berpegang kepada kebenaran yang telah diterima dan yang telah diyakini, yang telah diajarkan, yang dia telah terima sejak kecil, melalui pembacaan kitab suci, melalui pengajaran kitab suci. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya kebenaran yang dia dapatkan, yang dia terima, itu mesti diberitakan kepada sebanyak-banyaknya orang. Walaupun banyak tantangan, rintangan yang akan dihadapi oleh Timotius. Di sini Rasul Paulus menyemangatkan Timotius sebagai orang muda
untuk menjadi pribadi yang berjuang memberitakan kebenaran. Ya. Jadi Paulus sedang mengkader, sedang mempersiapkan Timotius. Karena Timotius sudah menerima banyak firman, banyak pengajaran, bahkan sejak dari kecil. Di sini Rasul Paulus menyemangati Timotius supaya Timotius menjadi pribadi yang berjuang memberitakan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk berjuang memberitakan kebenaran, demikian pula kita hari ini. Firman Tuhan ini sekarang berlaku buat kita. Bagi jemaat, para pelayan, warga gereja masa kini. Supaya kita pun harus berjuang memberitakan kebenaran. Kita sudah hidup di dalam kebenaran, tetapi sekarang bukan hanya sekedar hidup di dalam kebenaran, tetapi kita harus berjuang memberitakan kebenaran. Karena kita tahu bahwa zaman akhir ini kita diperhadapkan oleh banyak kejahatan yang semakin bertambah-tambah. Contoh, narkoba ya, yang disebar, dikonsumsi di mana-mana, hingga merusak seluruh generasi. Bukan saja para pemuda, anak-anak juga, artis juga, selebritis juga, para olahragawan juga. Ini narkoba ini sudah banyak merusak generasi. Belum lagi praktek korupsi. Di mana-mana, bukan saja secara struktur atau terorganisasi, tapi sudah terang-terangan. Karena ini sudah sifatnya sudah membudaya. Belum lagi gaya hidup LGBT yang meningkat di kalangan orang dewasa. Tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi terjadi pada remaja dan putra-putri kita. Ya, putra-putri. Bahkan ada beberapa negara yang menganggap sebagai bagian dari hak atau hak asasi manusia. Belum lagi gaya seks bebas atau free sex. Semakin hari ini semakin jarang pemuda-pemudi yang masih terjaga kehormatannya sebelum mereka menikah. Makin jarang. Ya, ada penelitian yang mengatakan sudah hampir 60%, 65%, bahkan 70%. Pemuda-pemudi sudah melakukan hubungan seks sebelum mereka menikah. Angka perceraian yang semakin tinggi dilatar belakangi oleh perselingkuhan. Belum lagi teror yang memaksakan kehendak. Teror di mana-mana. Apalagi, saya mau kasih lagi, gaya hidup materialisme. Yang membuat ya pelayanan, perkawinan dijalankan hanya untuk uang dan karena uang. Semua diukur dengan uang. Bahkan sampai ke dunia pelayanan pun. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, kita masih diingatkan hari ini untuk bersemangat, untuk berjuang memberitakan kebenaran. Di tengah zaman yang menolak kebenaran, justru kita, murid Kristus, yang berjuang memberitakan kebenaran. Amin. Aminnya pelan ya. Saya dengar di sana juga, di rumah juga, pelan juga. Mana saya bisa dengar ya. Amin. Di tengah-tengah zaman yang menolak kebenaran, tetapi kita murid Kristus memberitakan kebenaran. Berjuang memberitakan kebenaran. Nah, saudara-saudara, marilah kita berjuang memberitakan kebenaran. Saudara-saudara, marilah kita berjuang memberitakan kebenaran. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita berjuang untuk memberitakan kebenaran. Menjadi pertanyaan hari ini yang kita mau renungkan sama-sama. Kalau kita membaca nas tadi,
ya, yang panjang tadi yang saya baca, ya, maka kita menemukan 3 cara atau 3 langkah untuk kita dapat menjadi pribadi yang berjuang memberitakan kebenaran. Yang pertama adalah kita berjuang memberitakan kebenaran dengan melalui pemahaman yang benar. Mari kita lihat lagi ayat yang tadi 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan kembali buat Anda. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Elohim diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di sini Paulus memahami bahwa untuk berhasil dalam perjuangan memberitakan kebenaran, Timotius harus terlebih dahulu memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran itu sendiri. Kebenaran di sini yang dimaksud adalah kebenaran Tuhan. Ya. Dan kebenaran yang diterima oleh Timotius, dia sudah terima itu sejak dari kecil. Melalui pengajaran oleh ibunya, neneknya, bahkan oleh Paulus sendiri sebagai bapak rohaninya. Berarti di sini bahwa Timotius sudah memiliki pemahaman yang benar akan kebenaran. Tapi ini perlu diyakinkan kembali oleh Paulus kepada Timotius, supaya ketika akan berjuang memberitakan kebenaran, maka dimulai dari pemahaman yang benar akan kebenaran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak kebenaran yang kita alami ya dalam kehidupan di dunia ini. Pandangan sekuler humanis lebih kepada kebenaran mengenai ilmu matematika, ilmu filsafat, ya, ilmu sosial yang kita pelajari di sekolah. Tetapi Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, ilmu-ilmu tersebut adalah buatan manusia. Kita tahu sendiri manusia itu berubah-ubah. Kadang A, kadang B. Jadi ilmu yang dibuat oleh manusia itu sendiri tidak bisa dijadikan alat ukur kebenaran. Lalu kita belajar tentang hukum alam. Hukum alam pun punya dinamika sendiri, berubah-ubah. Itu pun tidak bisa dijadikan alat ukur kebenaran. Maka kita akan mulai dari mana untuk kita memahami tentang kebenaran yang benar, yang sesungguhnya benar. Nah, kita akan mulai ketika kita belajar kitab suci, yaitu Alkitab kita. Saya mencatat ada 4 kebenaran secara umum. Yang pertama adalah kebenaran firman Tuhan. Ini, firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci kita, Alkitab kita. Yohanes 17 ayat 17. Nanti Bapak Ibu pelajari di rumah. Ya, belajar di rumah. Yohanes 17 ayat 17 itu mengatakan garis besarnya firman-Mu itu adalah kebenaran. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah kebenaran itu sendiri, bahkan jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang bisa melalui Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kebenaran kerajaan Tuhan, Roma 14 ayat 17.
Bahwa kerajaan Tuhan berbicara bukan soal makanan dan minuman, tetapi bicara soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera dari Roh Kudus. Kira-kira begitu bunyinya. Dan yang keempat adalah kebenaran yang berhubungan dengan damai dan kebahagiaan sejati, yaitu sukacita oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 27. Nah, dengan kebenaran ini kita murid-murid Kristus mampu bersukacita di tengah-tengah penderitaan dunia ini. Di tengah-tengah masalah dan persoalan. Kita mampu bersukacita, bahkan sukacita kita penuh. Kita tidak mundur di dalam keputusasaan. Kita tidak membiarkan dirinya, nih ada pernyataan begini yang saya buat ya. Murid Kristus tidak membiarkan dirinya disakiti oleh penyakit. Murid Kristus tidak membiarkan dirinya dikhianati oleh pengkhianatan. Murid Kristus tidak membiarkan dirinya disusahkan oleh kesusahan. Murid Kristus tidak membiarkan dirinya dimiskinkan oleh kemiskinan. Jadi walaupun kita mengalami penderitaan karena pengkhianatan, karena kesusahan, karena kemiskinan, bahkan kejahatan, tetapi kita mampu menjadi murid Kristus yang sukacita kita penuh menghadapi semua persoalan itu. Kita enggak merasa disakiti oleh sakit penyakit yang kita alami. Artinya kita tidak merasa bahwa saya akan menderita sakit penyakit ini, saya akan susah dan saya akan begini-begini. Enggak, jangan merasa kita disakiti. Jangan kita merasa disusahkan oleh kesusahan. Wah, susah saya. Walaupun susah, kita bersukacita. Itu kebenaran. Itu kebenaran yang mesti kita pahami. Dengan pemahaman inilah kita mampu berjuang, menjadi pribadi yang berjuang terus memberitakan kebenaran, memberitakan Injil. Amin? Amin? Udah mulai susah nih amennya. Kalau saya bicara susah, jangan merasa susah, saudara. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan, walaupun kita susah, mengalami kesusahan sama dengan orang-orang, tapi kita terlihat nggak susah. Sukacita terus. Pak Daulat ini kayaknya nggak ada pernah merasa susah. Ya ngapain kita dibuat susah karena kesusahan kita? Betul gak? Kalau kita sama-sama susah, diri kita susah, dan kita susah membiarkan diri kita menjadi susah, sama kita. Gak ada bedanya. Kalau sebelum pandemi kita bisa traktir makan, pandemi ini kita juga bisa traktir makan. Jangan lihat kayak orang susah gitu. Itu contoh sederhana ya. Nah, dengan ini kita akan bisa mampu menjadi pribadi dengan pemahaman ini. Tapi memang sulit ya, tapi bukan berarti nggak bisa. Perlu kita tuntunan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus terus menerus dalam diri kita. Ya. Keluarga kita bilang susah. Saya bilang enggak, kami enggak merasa susah. Itu aja. Istri mengeluh, anak mengeluh, ya udahlah, hadapi. Tapi jangan kita disusahkan karena kesusahan tersebut. Yang kedua, cara cepat ini ya. Yang kedua, kita berjuang memberitakan kebenaran melalui propaganda yang benar. Tadi melalui apa tadi? Pemahaman yang benar. Nah, ada yang ngikutin, yang lain pada susah. Susah mengikuti ya. Jangan ya. Jangan jadi lemot gara-gara pandemi ya. Propaganda yang coba kita baca ayatnya ya. Ayatnya, waduh, saya nggak tulis ayatnya.
2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4 yang tadi. Dua Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Ya, di hadapan Elohim dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Cara yang kedua kita berjuang menjadi pribadi yang memberitakan kebenaran adalah melalui propaganda yang benar. Propaganda di sini dimaksud adalah alasan dan cara kita untuk menyampaikan sesuatu hal yang kita anggap penting. Jadi alasan dan caranya. Ya, seringkali kata propaganda atau kalimat propaganda ini lebih dikonotasikan negatif dalam kondisi zaman sekarang. Tapi sebenarnya bicara propaganda itu tidak hanya hal-hal yang negatif, tapi hal-hal juga yang positif. Sifatnya seperti provokasi dan kampanye. Tapi pendekatan yang dilakukan, cara yang dilakukannya itu benar, positif. Maka dalam memberitakan kebenaran kita mesti melakukannya dengan alasan dan cara yang benar. Propaganda yang benar. Nah, kalau kita belajar tadi dari ayat yang tadi, alasan pertama untuk kita memberitakan kebenaran atau Injil adalah demi pernyataan Tuhan dan demi kerajaannya. Tadi di ayat yang pertama, pasal yang keempat tadi. Kalau saya perluas lagi, kita memberitakan Injil itu demi amanat agung. Demi perintah Tuhan. Itu alasan kita memberitakan kebenaran. Alasan kita untuk memberitakan Injil karena Tuhan yang memberitakannya. Demi kerajaan Tuhan, demi pernyataannya Tuhan, demi kemuliaannya Tuhan. Bukan demi kemuliaan saya sendiri atau kepentingan diri saya sendiri. Kalau kecepatan saya suka salah ngomong. Tapi demi kerajaan Tuhan, demi pernyataannya. Caranya adalah ayat yang ketiga, siap sedialah. Baik tidak baik waktunya. Nah, tadi kan saya katakan propaganda itu alasan dan cara. Ini alasan dan cara yang pertama. Ya. Pusing ya, sudah. Kayaknya pusing ya. Sifatnya. Pertama, karena itu adalah perintah Tuhan dan demi pernyataan. Dan caranya adalah kita mesti siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya. Alasan yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Mereka memalingkan telinganya dan membukanya bagi dongeng. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Lihat, alasan kita karena saat ini akan datang atau sedang terjadi saat ini. Banyak orang tidak lagi mau menerima ajaran sehat firman Tuhan. Tapi mereka lebih mencari dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng itu kan kalau kita biasa kita pikirkan itu kan cerita-cerita lama, cerita-cerita tua, tradisional. Tapi Anda jangan salah. Sekarang dongeng-dongeng itu dimodernisasi. Diubah formatnya supaya enggak jadul lagi tapi diterima oleh orang.
Seolah-olah benar, tetapi tidak benar. Seolah-olah firman Tuhan, tetapi bukan firman Tuhan. Ajaran kemakmuran, ajaran yang lebih kepada seolah-olah firman Tuhan. Bahkan pencetus ajaran kemakmuran sendiri sekarang sudah menyatakan dirinya dia bertobat, dia salah. Itu ajaran-ajaran tidak sehat, saudara. Dan orang lebih senang begitu. Nah, disinilah kita tampil sebagai pejuang pemberita kebenaran. Untuk baik atau tidak baik waktunya, kita siap sedia menjadi pemberita kebenaran. Artinya begini, saudara. Waduh, lompat dia. Artinya begini. Kita harus berani melawan ajaran yang tidak sehat dengan cara memberitakan ajaran yang sehat. Ya. Kita mesti melawan guru-guru palsu dengan cara kita menjadi guru-guru yang asli. Ya. Dan melawan dongeng dengan cara bercerita yang benar. Ini propaganda yang kedua. Ya. Ternyata hanya 2, ya. Yang ketiga, tadi melalui apa? Pemahaman yang benar. Yang kedua, propaganda yang benar, menyangkut dengan cara atau alasan. Memang tugas kita seorang pemberita Injil atau kebenaran itu tidak ringan, ya. Tapi kita harus lakukan, Bapak Ibu, Saudara. Ya. Yang ketiga, bagaimanakah kita menjadi pribadi yang berjuang memberitakan kebenaran? Yang ketiga, kita berjuang memberitakan kebenaran dengan atau melalui penampilan yang benar. 2 Timotius 4 ayat 5-8. Mari bantu saya. 2 Timotius 4 ayat 5-8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerja pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat yang ke-6, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Penampilan yang benar di sini yang dimaksud adalah sikap yang mesti kita tunjukkan. Ya. Sikap yang mesti kita tampilkan sebagai pemberita kebenaran, pejuang pemberita kebenaran. Nah, sikap yang mesti kita tunjukkan atau tampilkan itu di dalam ayat 4, pasal 4 ayat yang ke-5 itu berbicara tentang bagaimana kita harus bisa menguasai diri. Ya. Firman Tuhan mengatakan Rasul Paulus dalam tulisan Rasul Paulus, janganlah sesudah kita memberitakan firman, kita sendiri ditolak. Ya, karena kita tidak bisa menguasai diri. Kita akhirnya tidak tahan godaan materialisme, godaan seks, godaan kekuasaan. Akhirnya kita tidak tahan godaan itu. Kita nggak bisa menguasai diri. Kita mesti juga sebagai pemberita kebenaran, pejuang pemberita kebenaran adalah kita mesti sabar menderita. Sabar kita. Ya. Nggak usah dijelaskanlah sabar ini ya, saudara sudah paham lah. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, sikap kita, dan tunaikanlah tugas pelayanan kita. Kita sebagian besar di sini sudah mengantuk.
Masih mengikuti ya? Bapak Ibu, yang di rumah juga jangan ngantuk ya. Mentang di rumah, ditidur sambil tidur-tiduran ya. Saya beberapa hari ini lelah sekali saudara ya. Karena ternyata perkuliahan, seminar, pelatihan semua online. Harus diikuti ini. Kadang dan melalui itu ya video, Zoom video. Kadang saya matiin itunya, suaranya sama gambarnya. Suaranya dia ngomong terus kan saya tidur saudara. ...20 menit, belum selesai. Saya bangun, belum selesai, saya tidur lagi. Sambil saya perhatiin, kadang-kadang saya bangun lihat PowerPoint-nya, masih banyak. Jangan gitu ya, salah gitu ya. Apalagi dengar firman Tuhan ya, jangan ya. Sampai di mana tadi tuh? Tidur. Penampilan yang di sini disebutkan adalah dalam kita berjuang memberitakan kebenaran, penampilan kita mesti benar. Kita dapat menguasai diri, kita bisa sabar dan melakukan tugas dan menunaikan tugas pelayanan kita. Dan luar biasa lagi di sini Paulus memberikan contoh kepada Timotius. Ya. Ayat yang tadi itu, ayat yang coba tolong tampilkan lagi. Ayat yang ke-6. Contohnya ini luar biasa ya. Ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Waduh, perjuangan Paulus ini memberitakan kebenaran firman itu sampai darahnya dicurahkan. Ya. Sudah mulai dicurahkan. Waduh. Kita enggak sampai berdarah-darah kan? Malah kita makan terus malah ya. Yang ke-7. Habis pelayanan, penginjilan, makan, gitu kan? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, ini contoh yang luar biasa nih Rasul Paulus nih. Mengasih teladan kepada Timotius. Jadi Paulus itu sudah memberikan sikap atau teladan atau penampilan yang benar, contoh yang benar bagi Timotius. Ya. Ayat yang ke-8. Nah, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Luar biasa. Ya. Jadi, marilah kita saudara-saudaraku, kita berjuang memberitakan kebenaran. Kita berjuang memberitakan Injil. Ya. Dengan cara apa? Yang pertama, tadi melalui pemahaman yang benar. Yang kedua, melalui propaganda yang benar. Dan yang ketiga, melalui penampilan yang benar. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan penghiburan, kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami memahami, mengerti kebenaran firman yang kami sudah dengar. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berjuang memberitakan kebenaran Tuhan. Kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya sekedar hidup di dalam kebenaran, tapi kami menghidupi kebenaran itu dengan kami memperjuangkannya melalui pemberitaan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami, bantulah kami Roh Kudus agar kami dapat melakukannya. Berkatilah jemaat Tuhan yang hadir saat ini di gereja, yang ada di rumah. Tuhan, Kau yang mengerti apa yang menjadi persoalan mereka, masalah mereka. Masalah yang kami hadapi. Tolonglah kami agar kami dipenuhkan dengan sukacita dari Engkau, damai sejahtera dari Engkau, itu yang kami perlu.
Di tengah-tengah kami mengalami berbagai persoalan, masalah, kesusahan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, sudah sembuh. Yang berbeban berat, pergumulan berat, Tuhan berikan kekuatan, jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir, Tuhan turut campur tangan di dalamnya, agar makin lama makin habis, makin lama makin berkurang. Biar Tuhan tolong kami semua warga negara Indonesia agar kami dapat menerapkan disiplin yang ketat, disiplin yang kuat. Dan pemerintah kami berdoa terus-menerus diberikan kemampuan oleh Tuhan Yesus untuk mampu mengatasi pandemi. Khususnya kami yang ada di Indonesia ini. Dan seluruh pemerintah yang ada dunia ini, Tuhan berikan hikmat agar dapat menemukan vaksin secepatnya. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, agar pandemi ini dapat segera diatasi. Tuhan Yesus tolong. Pemulihan ekonomi juga Tuhan tolong agar berangsur-angsur dengan baik. Dan kami percaya umat-Mu dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah diberkati dengan firman Tuhan, kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan kita, yang harus selalu kita pegang. Dan kami menghimbau juga Bapak Ibu Saudara tetap hidup dalam kedisiplinan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi sejak datang tadi sudah ada air untuk cuci tangan dan sabun, dan ini bisa diterapkan juga di manapun kita berada. Saat ini sudah disiplin semua dengan memakai masker. Dan tentu saja kita harus berdoa bersama-sama. Barangkali ada bidang-bidang usaha yang terdampak sampai dengan saat ini, di mana beberapa bisnis, beberapa area usaha mengalami kemunduran, lesu dan sebagainya. Mungkin ada di antara jemaat yang mengalami katakanlah pemotongan penghasilan, ataukah sampai dengan PHK, atau ada usaha-usaha yang harus ditutup. Nah, kita semua boleh saling berdoa dan bertekun supaya kiranya Tuhan meluputkan kita dari bencana-bencana yang sedang terjadi dan melanda dunia ini. Terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Daulat Tambunan atas firman-Nya yang memberkati kita semua. Saudara, untuk persembahan mingguan maupun untuk perpuluhan dan persembahan-persembahan ucapan syukur, saudara bisa sampaikan langsung kepada rekening gereja yang sudah disampaikan. Barangkali ada di sini nomor rekeningnya. Kita sudah pernah sampaikan melalui WA group. Itu menjadi panduan bagi kita semua untuk menyampaikan persembahan, karena sampai saat ini kita belum menerima persembahan secara langsung. Demikian saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Pendeta Lengah Yusak boleh menutup dengan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kembali kami bersyukur kepadamu, Bapa kami yang baik, yang sangat mengasihi kami, Bapa yang selalu memperhatikan dan mempedulikan kehidupan kami. Walaupun saat ini kami hidup
di tengah-tengah masa yang sulit. Kami menghadapi musuh yang tiada tampak, yaitu virus corona atau COVID-19. Dan kami juga Tuhan menghadapi perekonomian global yang tidak menentu. Banyak saudara-saudara kami yang mengalami Tuhan kehidupan yang sangat sulit, baik secara kesehatan maupun juga secara ekonomi. Namun Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengerti semua itu dan Tuhan peduli kepada setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu itu sempurna bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baik kami Jemaat Cibunar Hikmah maupun juga anak-anak Tuhan yang lain, dari gereja manapun dan siapapun mereka, kami percaya anak-anak-Mu selalu dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Karena itu Tuhan, kami berserah hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang dapat melindungi kami dengan sempurna. Tidak ada tempat di dalam dunia ini yang aman saat ini dari virus corona. Dimanapun kami berada, bahkan ketika kami mencoba untuk tidak keluar rumah, kami berdiam diri saja di rumah atau di kamar pun tidak menjamin kami aman. Tuhan tapi yang menjamin keamanan kami ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus dan pasti memberkati hidup kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami, dan Tuhan akan terus menolong dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Baik itu kebutuhan kami sehari-hari, kebutuhan untuk anak-anak atau uang sekolah anak-anak kami, uang kuliah anak-anak kami, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, Tuhan yang kami perlukan. Karena Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan dengan cara yang seringkali kami tidak mengerti. Terima kasih Tuhan, kami sekarang yang ada di gereja kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami dalam perjalanan kami. Sertai lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, celaka, bahkan maut. Kuasa darah-Mu tutup bungkus kami, dan pasukan malaikat-Mu berkawal membentengi kami. Setiap rancangan iblis dan antek-anteknya dalam bentuk apapun kami tolak, batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah, terimalah segala rahmat, berkat yang berlimpah-limpah, baik berkat-berkat rohani, jiwani, jasmani, kesehatan maupun keuangan dari Bapa di surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Penyertaan dan urapan serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Ranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan
Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.